Pernah ngerasa kayak ada yang ngikutin pas lagi di hutan, tapi waktu lo nengok, dunia berubah. 3 mahasiswa hilang selama 3 hari di Gunung Salak, tapi waktu 2 di antara mereka pulang. 1 lagi masih terjebak di dunia yang bukan milik manusia, dan semua berawal dari 1 kesalahan, menoleh ke belakang. Ini bukan cerita biasa. Cerita ini diangkat dari pengalaman nyata dan ditelusuri ulang oleh kami. Khusus buat lo yang berani dengar bisikan dari balik hutan. Tapi tenang, lo nonton dari tempat aman. Tapi janji satu hal, jangan lihat ke belakang selama video ini berlangsung. Subscribe sekarang juga, dan aktifin loncengnya, karena di channel Bisikan Malam, setiap malam ada yang ingin lo dengar. Namaku Ilham. Gue bukan pendaki profesional. Cuma anak Jakarta yang hobi nyari tenang di alam. Bulan Agustus kemarin, gue dan 2 temen gue, Roka sama Tika, mutusin buat nanjak ke Gunung Salak. Nggak tinggi-tinggi amat sih gunungnya, tapi katanya aura mistisnya gila. Sebelum berangkat, kita sempat ngopi di warung deket base camp. Ada bapak-bapak tua duduk di pojokan, matanya tajam, bajunya kumel, tapi tatapannya dalam. Pas kita ngelewatin dia nyeletuk pelan banget, tapi cukup jelas buat bikin merinding. Jangan belok kanan kalau udah batu 2. Kalaupun kejebak, jangan lihat belakang. Kita semua diem, saling pandang, lalu ketawa-tawa kecil. Mitos lagi nih, kata Raka sambil ngebetulin carrier-nya. Tika sempat celingukan, tapi akhirnya cuma nyengir. Yakin nih Salak bukan masuk film horor. Gue juga ngerasa aneh sih, tapi waktu itu kita semua nganggap itu cuma bagian dari bumbu mistis yang biasa muncul di jalur pendakian manapun. Setelah daftar, kita mulai jalan sekitar jam 10 pagi. Cuaca cerah, langit biru, semua terasa normal. Kita lewatin jalur-jalur tanah, akar pohon, dan suara burung yang masih riuh. Tapi makin naik, makin sepi. Anehnya, pas sudah jam 3 sore, kita belum juga ketemu batu 2 yang dimaksud bapak-bapak tadi. Nih, batu 2 mana sih? Tanya Tika sambil ngelap keringat di dahinya. Udah kelewat kali, jawab Raka. Tapi baru beberapa menit jalan, kabut turun, cepet. Kayak dituangin dari langit, kabutnya tebal, dingin, dan bikin jarak pandang tinggal 10 meter. Kita semua otomatis ngurangin kecepatan. Pas itulah, gue lihat jalan kecil di kanan. Benar-benar sempit, hampir ketutup semak. Tapi jelas, ada jejak-injakan kaki. Gue tunjuk, ini jalur juga bukan sih? Raka majuin kepalanya. Kayaknya bukan jalur resmi, tapi ada tapak kaki. Mungkin ini jalur alternatif. Tika ragu. Atau justru itu jalan yang dibilang si bapak. Kami berdiri di situ. Kabut makin pekat. Lalu di jalur utama kelihatan longsoran kecil yang nutup setengah jalan. Gue sempat panik. Kalau makin ke atas makin ketutup. Mending coba jalan kanan ini nggak sih? Kami debat cukup lama. Tapi akhirnya mutusin buat ambil jalur kanan. Waktu itu keputusan itu terasa logis. Tapi sekarang kalau bisa muter waktu, gue bakal milih buat balik turun aja. Jalur itu sempit banget, ranting-ranting melambai, kayak mau narik baju. Suara burung udah nggak ada, cuma suara napas kami bertiga, dan langkah kaki yang kadang nginjek daun kering. Anehnya, hawa di jalur itu berubah drastis, kayak ada tekanan, udara makin berat. Gue ngerasa dada gue sesek banget, dan langkah jadi lebih lambat. Tiba-tiba Tika berhenti. Lo denger nggak? Katanya pelan banget. Gue denger. Tapi nggak jelas, seperti suara perempuan nangis, jauh banget, tapi makin lama makin deket. Udah, jalan terus aja, kata Raka buru-buru, tapi suaranya sendiri. Gemetar, kita lanjut jalan, tapi makin ke dalam, kabut makin pekat, cahaya makin redup, padahal masih jam 4 sore. Gue lihat jam, bener, jam 16 lewat 10 menit, tapi rasanya kayak jam 7 malam. Dingin, sepi, dan semuanya salah. Lalu, kita sampai di satu tempat yang lumayan lapang. Di tengah hutan, ada batu besar, 2 biji, berdiri sejajar. Gue langsung inget kata si bapak tua tadi. Ini kali, batu 2 naya, bisik Tika. Kami berhenti. Gue bisa rasain bulu kuduk gue naik. Raka ngeluarin botol minum, tapi tangannya gemetar. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma minum cepat dan ngelirik ke belakang. Lu kenapa? Gue tanya. Kayak ada yang jalan di belakang gue. Katanya pelan. Kami semua refleks noleh. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma kabut. Tapi gue bisa bersumpah.
Ada bayangan hitam lewat di ujung mata gue. Dan yang paling bikin jantung gue hampir copot, pas gue ngeliat Tika berdiri bengong, matanya ngarah ke semak-semak. Kayak ngeliat sesuatu. Gue tanya, lu lihat apaan? Dia jawab, cewek, rambut panjang, putih semua. Dia ngelambain tangan. Gue langsung tarik tangannya. Jangan diladeni. Fokus ke jalan tapi Tika diem. Mulutnya mulai komat-kamit. Raka langsung megang pundaknya. Tika! Fokus. Baru pas itu dia sadar dan matanya langsung berkaca-kaca. Maaf, tadi rasanya kayak gue dibisik. Suaranya lembut. Tapi nyuruh gue ke dia. Kami gak ngomong lagi. Kami cuma jalan. Tapi langkah kami makin gak sinkron. Dan yang paling parah, waktu gue lihat ke belakang, batu dua tadi udah gak kelihatan. Padahal kami cuma jalan beberapa meter. Kita muter-muter, tanya gue. Raka ngecek HP-nya. Gak ada sinyal. Peta offline-nya nge-freeze. Kompas digital juga error. Semua mati total. Kita mulai panik. Tika mulai nangis kecil. Gue berusaha tenang. Padahal kepala gue muter. Kita bener-bener nyasar. Langkah makin berat. Kabut makin padat. Tiba-tiba dari semak kiri keluar suara langkah. Bukan binatang, manusia. Tapi berat. Kayak kakinya nyeret. Kita bertiga diem, nahan napas. Suara itu makin dekat. Tika bisik. Gue gak berani nengok. Gue pegang tangannya. Jangan nengok. Raka diem, badannya gemetar. Lalu suara itu berhenti. Pas banget di belakang kita. Kami saling pandang. Gak ada yang berani gerak. Sampai akhirnya Raka bisik. Gue harus lihat. Gue tahan dia. Tapi dia udah keburu balik badan. Dan detik itu juga, mukanya langsung berubah. Pucat, matanya kosong. Dia bisik. Dia ngikutin kita. Terus Raka jalan sendiri ke semak-semak. Pelan kayak ditarik sesuatu. Gue dan Tika kejar dia. Tapi begitu masuk semak, kayak udah gak ada suara, gak ada jejak, cuma kabut. Tika gemetar. Ilham, kita di mana sih sebenarnya? Gue cuma bisa jawab satu hal. Kayaknya kita udah masuk jalan yang gak seharusnya kita lewatin. Gue dan Tika berdiri diam, nafas ngos-ngosan, tapi suara di sekitar hutan hening. Seolah semua yang hidup ikut membisu bareng kami. Di depan cuma kabut, di belakang gak tahu. Yang jelas, Raka menghilang. Kayak ditelen hutan, Tori dia ke arah semak-semak. Dan sekarang gak ada satupun suara langkah, napas, atau batang yang patah. Bahkan gak ada gema, seolah langkahnya diserap tanah. Tika mulai panik. Suaranya pecah. Raka, gue langsung nutup mulutnya. Jangan teriak, jangan panggil nama orang sembarangan. Dia gemetar. Tapi kita harus cari dia, Ham. Kita nggak bisa ninggalin dia. Gue tahu, tapi feeling gue bilang, makin kita nyari, makin dalam kita ditarik. Gue tarik tangan Tika dan bilang, oke, kita cari. Tapi jangan sampai kita kepisah. Lu pegang tangan gue terus. Kita mulai jalan, masuk ke semak. Arah terakhir Raka kelihatan, tapi makin kita masuk, suasana berubah. Suara langkah kita sendiri, kayak teredam. Setiap ranting yang kita lewatin, seolah nempel lagi setelah kita lewat. Jalur di belakang kita, hilang, kabut tebal, daun basah, dan hawa yang makin dingin. Gue ngeluarin headlamp, pasang di kepala, dan nyorot sekitar. Gak ada tanda-tanda. Raka, tiba-tiba, di kejauhan, ada cahaya kecil, seperti pantulan senter. Gue langsung tarik Tika, lihat tuh, mungkin itu Raka. Kita berdua ngarah ke sana, lari pelan-pelan, walau kaki rasanya berat. Tapi saat kita deketin, cahaya itu hilang, cuma nyisa kabut dan suara. Tawa kecil, pelan, tipis, tapi jelas dari arah kanan. Tika nyengir kaku, lo denger? Gue ngangguk, tapi gak mau komentar. Kita mulai balik arah. Tapi begitu kita balik, jalur kita hilang. Tadi ada akar besar yang kita lewatin. Sekarang gak ada. Gue mulai panik. Nyalain kompas analog kecil yang gue gantung di tas. Jarumnya muter-muter. Gak berhenti. Udah bukan hutan biasa. Gumam gue. Tika makin ketakutan. Dia mulai nangis. Tapi tangisannya berubah. Gak kayak nangis orang panik. Tapi kayak anak kecil. Dan nadanya bukan Tika. Gue nengok. Dan bener. Mulut Tika masih diam. Tapi suara tangisan itu keluar dari sampingnya, dari balik pohon. Dan detik itu juga gue lihat ada tangan kecil, kecil banget,
tapi pucat, menjulur dari balik pohon, mencengkram udara. Gue langsung tarik Tika. Lari! Sekarang kita lari secepat-cepatnya. Tapi hutan itu kayak ngejek kita. Nggak ada ujung. Setiap sudut terasa sama. Pohonnya tinggi semua, gelap, dan terlalu rapat. Lari 50 meter, kita kehabisan napas. Tika udah mau jatuh, jadi kita berhenti. Kita duduk di akar besar pohon. Nafas ngos-ngosan. Apa kita terjebak di sini selamanya? Suara Tika pelan, matanya sayu. Enggak, jawab gue yakin. Ada jalan keluar. Pasti ada. Tapi sejujurnya, gue sendiri nggak yakin. Lalu ada suara. Suara nyanyian. Pelan, nada anak kecil, puter-puter di hutan gelap yang lihat belakang. Hilang, cepat. Suara itu nyanyinya kayak dari segala arah. Muter. Tika langsung nutup kuping. Gue pegang bahunya. Fokus, jangan dengerin, jangan tanggepin. Tiba-tiba, dari kabut, muncul sosok. Putih, perempuan. Rambut panjangnya nyeret tanah. Bajunya sobek-sobek, tapi kakinya nggak ada. Dia nggak jalan, tapi ngelayang. Pelan, deket ke arah kita. Gue nyorot lampu ke dia, tapi lampunya meredup seolah dia nyerap cahaya. Dia berhenti 5 meter dari kita. Mukanya kabur, tapi matanya item bank, bukan sekadar kelam, tapi kayak lubang, kayak kosong, kayak bisa narik jiwa. Dia buka mulutnya, tapi bukan suara manusia yang keluar. Tapi raungan satu, suara. Lalu muncul suara lain dari sekeliling kita. Suara ketawa, nangis, teriakan minta tolong, semua bercampur. Seolah hutan itu hidup. Tika udah nangis keras. Gue coba tahan dia, tapi tubuhnya berat banget. Kayak dia ditahan sesuatu. Akhirnya, gue cuma bisa teriak. Kami cuma nyasar, kami nggak ganggu. Dan semua suara itu berhenti. Perempuan itu melayang mundur. Pelan, masuk ke kabut, dan hilang. Tika jatuh terduduk. Matanya kosong. Gue peluk dia. Udah, dia pergi. Kita masih bisa keluar. Tapi di dalam hati gue sendiri, gue nggak tahu apa benar kita bisa keluar. Atau kita udah masuk ke dunia lain. Dunia yang cuma nampakin dirinya ke orang-orang tertentu yang melanggar batas. Gue nggak tahu Raka ada di mana. Tapi yang gue tahu, pasti semakin kita nekat, semakin dalam kita ditarik. Dan sekarang gue ngerasa kita udah masuk terlalu dalam. Langit makin gelap, kabut masih nggak mau pergi, dan Tika udah makin susah buat diajak komunikasi. Matanya kosong. Sesekali dia nyebut nama Raka sambil komat kamit kayak orang mimpi. Gue jalan sambil setengah gendong dia. Di punggung, keril gue udah berasa berat banget, bukan cuma karena isinya, tapi kayak ada yang nambahin beban dari belakang. Setiap beberapa langkah, gue ngerasa ada yang merhatiin dari balik kabut. Rasanya tuh kayak lo lagi diintai binatang buas, padahal nggak ada suara. Hutan ini diemnya nggak wajar, nggak ada jangkrik, nggak ada burung, nggak ada dedaunan bergoyang. Bahkan napas gue sendiri terdengar kayak gema. Setiap gerakan yang gue buat kayak dilihat, dicatat. Waktu gue berhenti buat minum, tangan Tika tiba-tiba narik lengan gue kenceng banget. Matanya masih ngelamun, tapi bibirnya gerak pelan. Jangan noleh ya Ham, jangan noleh Play. Dek, jantung gue langsung berdetak lebih kenceng. Kenapa? Bisik gue pelan. Dia cuma bilang, ada yang ngikutin dari tadi. Tapi lihat, jangan pernah lihat. Gue telan ludah, kepala gue langsung berat. Tangan gue gemetaran, tapi gue paksa diri buat tenang. Gue nggak noleh, tapi gue bisa rasain ada langkah pelan di belakang. Tanpa suara, tapi tanah di bawah kaki gue bergetar tiap dia mendekat. Tika makin panik, dia mulai gemetar. Dia nunduk terus Ham. Tapi tadi sempat ngangkat kepala dan mukanya bukan muka manusia. Gue tarik dia, kita harus jalan. Sekarang kita jalan terus, gak tahu arah mana. Udah gak peduli utara selatan, pokoknya menjauh dari tempat terakhir. Tapi anehnya, jalannya tuh muter. Kita mulai nemuin pohon dengan tanda coretan yang sama. Tanda dari pisau yang gue bikin tadi. Gue bikin di batang pohon waktu panik tadi, supaya bisa ngecek kita beneran jalan maju atau enggak. Tapi tanda itu terus muncul. Udah 3 kali, kita dikurung, kata gue pelan. Tika bisik, atau kita udah masuk ke tempat mereka. Tibit, suara kayak musik angklung dari kejauhan. Pelan, tapi jelas. Makin lama makin deket, gue dan Tika berhenti. Lu denger gak? Gue tanya. Dia ngangguk.
Dan tiba-tiba, kabut di depan terpecah pelan-pelan, kayak ditarik ke samping. Nampaklah jalan kecil dari beta-beta bulat, diapit pohon-pohon tua. Di ujungnya, ada gapura kayu, tua dan hampir rubuh. Di atasnya, ada tulisan yang udah pudar, tapi masih kebaca samar. Pintu kedua Tika bisik, "Apa?" Itu gue nggak bisa jawab, tapi kaki gue melangkah sendiri. Gue nggak tahu kenapa, tapi kaki gue jalan. Kayak ada yang narik pelan dari dalam dada. Tika yang ngikutin. Jalan batu itu menuju ke tanah lapang, di mana ada bangunan tua, kayak pondok kayu zaman Belanda. Catnya udah ngelupas, jendelanya ditutupin papan kayu, tapi lampu di dalamnya nyala, kuning temaram. Dan di situ ada Raka, duduk di depan pintu, sendirian, menunduk, bajunya kotor, tangan penuh lumpur. Gue langsung lari. Raka, dia nggak gerak, matanya cuma melirik. Tapi ada yang aneh dari pandangannya, kayak kosong. Pas gue deketin, dia senyum, tapi senyumnya kaku. "Nggak manusiawi lu, dari mana aja?" tanya gue, ngos-ngosan. Dia jawab, "Gue udah di sini dari tadi lo yang muter-muter." Gue merinding. "Rak, lo kenapa?" tanya Tika pelan. Dia berdiri pelan, tapi cara berdirinya aneh, tegak banget, kayak boneka. Terus dia ngomong, "Lo lihat nggak? Di belakang lo." Refleks, gue noleh, tapi Tika langsung teriak, "Jangan lihat." Telat, gue lihat, dan gue nyesel. Sosoknya berdiri di balik pohon, tinggi lebih tinggi dari semua makhluk yang pernah gue bayangin. Badannya kayak tersusun dari rambut-rambut panjang, kusut, lengket, dan jari-jarinya runcing banget wajahnya. Bukan wajah, cuma rongga kosong, tapi dari situ keluar suara. Akhirnya, kalian bertiga lengkap. Seketika gue ngerasa dunia berputar. Tanah goyang. Tika narik tangan gue, masuk ke pondok. Sekarang, kita masuk. Tapi dalamnya, bukan pondok biasa. Begitu kita tutup pintu, suasananya berubah. Tiba-tiba pondok itu jadi kayak lorong panjang. Dindingnya gelap, dan ada lampu-lampu minyak yang nyala pelan. Raka masih ngikut, tapi dia diem, matanya kosong. Kayak setengah sadar, lorong itu nggak ada ujung. Kita jalan-jalan dan jalan. Suara dari luar masih kedengeran. Suara langkah, tawa, suara perempuan nangis, suara bisikan. Di salah satu sisi dinding, gue ngeliat cermin besar. Tapi waktu kita lewat, pantulan di dalamnya bukan kita, tapi 3 sosok dengan wajah rusak. Cuba dan bayangan itu gerak sendiri. Mereka tersenyum, lalu menghilang. Gue udah nggak tahu kita di mana. Dunia ini udah bukan dunia yang sama. Tiba-tiba, lampu di ujung lorong mati satu-satu. Kita harus keluar. Tika jerit. Kita lari. Raka ketinggalan. Gue mau balik, tapi Tika narik gue. Itu bukan Raka. Itu bukan dia. Gue bingung. Tapi waktu gue lihat ke belakang, Raka berdiri di ujung lorong. Tapi tubuhnya membengkak, wajahnya pecah. Matanya hitam legam. Dan dia bilang, "Lo janji, Kak, bakal ninggalin gue." Seketika itu juga dinding lorong runtuh. Kayu pecah, atap runtuh. Cahaya masuk dari segala arah. Dan tiba-tiba, gue dan Tika jatuh ke tanah berlumpur. Matahari nyorot langsung ke muka. Kabut udah gak ada. Gue lihat sekitar kita di kaki gunung. Dekat pos awal, udah pagi. Dan semua terasa cuma mimpi. Tapi enggak. Di tangan gue masih ada bekas cakar. Dan suara terakhir yang gue dengar sebelum semua hilang, "Jangan lihat belakang." Setelah jatuh dari lorong aneh itu dan tersadar di kaki Gunung Salak, gue sama Tika nggak langsung bicara. Tubuh kami kotor, penuh lumpur, tangan penuh lecet. Tapi rasanya hati yang lebih parah luka. Matahari udah tinggi, tapi udara masih dingin. Di belakang kami, jalur pendakian terbentang sepi. Seperti nggak ada yang pernah lewat di depan. Dunia yang kami kenal, tapi nggak terasa sama. Tika duduk lemas di atas batu, matanya kosong. Dia udah nggak nangis, tapi wajahnya kitepel. Gue jalan pelan ke pos awal pendakian, dan nemu satu warung kecil yang baru buka. Pemiliknya langsung kaget ngeliat kami. "Kalian dari mana?" tanyanya. Suaranya panik. "Udah 3 hari kalian dicari." 3 hari? Gue kaget. 3 hari? Reza, baru semalam kita nyasar, Pak. Jawab gue pelan. "Nyasar gimana? Teman kalian yang satu lagi udah pulang duluan kemarin. Katanya kalian berdua kabur tengah malam." Gue dan Tika langsung saling pandang. "Teman kami?" tanya gue. "Iya, yang cowok satu lagi. Dia turun duluan. Tapi kelakuannya
Aneh banget, diam aja. Terus jalan kaki turun sendiri. Gue nggak ngomong apa-apa lagi. Kepala gue penuh. Kalau benar itu Raka. Dia yang mana? Raka yang kita temuin di pondok itu? Atau sesuatu yang lain? Setelah dapat bantuan, gue dan Tika pulang. Tapi semuanya nggak pernah sama lagi. Selama perjalanan, Tika terus bisik-bisik sendiri. Kadang-kadang dia diem, terus ketawa kecil sendiri. Gue coba ngobrol, tapi dia kayak nggak dengar. Sesekali dia nanya, Rakanya ikut kan? Atau tadi yang duduk di bangku belakang itu siapa sih, Ham? Gue mulai takut. Pas sampai rumah, orang tua gue langsung peluk dan nangis. Mereka pikir gue udah hilang selamanya. Tapi pikiran gue nggak di rumah, masih kejebak di hutan itu. Di suara-suara yang manggil nama gue setiap malam. Gue nggak bisa tidur, karena setiap mata ketutup, gue dengar suara yang sama. Jangan lihat belakang. Dan malam keempat setelah pulang, gue dapat mimpi. Dalam mimpi itu gue berdiri di depan gapura pintu kedua. Tapi kali ini, semua dalam kondisi kebalik. Langit merah darah, pohon-pohon tanpa daun, dan di depan gua berdiri sosok tinggi, rambutnya menutupi seluruh tubuh. Tapi matanya menyala merah. Dia buka mulut, tapi yang keluar suara Raka. Gue belum keluar. Ham, gue bangun kaget. Dada sesak, keringat dingin. Tapi di kamar ada bau tanah basah, dan suara napas berat. Di pojok ruangan, gelap. Sejak malam itu, gue mutusin. Buat nyari Raka, gue hubungi nomor dia, tapi nggak aktif. Gue tanya ke kampus, mereka bilang Raka emang udah balik. Tapi cuti kuliah mendadak, dan sekarang nggak ada yang tahu dia di mana. Gue coba kontak orang tuanya, dan jawaban mereka bikin gue tambah bingung. Raka, dia masih di rumah sakit, Mas. Hati gue langsung mencelos. Rumah sakit? Iya, sejak 2 hari lalu. Dia ketemu duduk di jalanan arah Parung Panjang. Katanya, anak-anak nemu dia lagi duduk melotot sambil bilang, mereka manggil gue berulang-ulang. Gue langsung ke rumah sakit itu. Pas gue sampai, gue ketemu dengan orang tuanya. Mereka shock, tapi nerima kehadiran gue. Raka ada di ruangan isolasi. Gue dikasih waktu 5 menit buat masuk. Gue buka pintu pelan-pelan. Raka duduk di ranjang. Tangannya diikat, matanya sayu. Dia nggak langsung nengok, tapi pelan-pelan. Dia bilang, gue ngikutin suara itu, Ham. Gue lihat dia, makhluk itu. Dia nunjukin masa lalu gue. Gue maju, pegang tangannya. Tenang, Ra, gue di sini. Dia balas pegang tangan gue, tapi matanya berkaca-kaca. Gue salah, Ham. Kita salah masuk. Tempat itu bukan tempat orang. Biasa, dia milik kita. Gue mau nanya lebih lanjut, tapi dia tiba-tiba teriak keras. Suaranya berubah. Dalam, bukan suaranya Raka. Kalian bawa aku keluar. Sekarang giliran kalian kembali. Seketika suster masuk dan narik gue keluar. Pintu langsung dikunci lagi. Setelah hari itu, gue nggak pernah bisa tidur normal. Tika juga makin parah. Dia mulai ngelihat bayangan di cermin, di jendela, bahkan di kamar mandi. Dia cerita pernah dengar ada suara dari lemari. Suara yang bisik. Satu belum balik. Gue akhirnya coba ke orang pintar. Dikenalin sama ustadz yang ngerti soal wilayah mistis. Pas gue ceritain semuanya dia diam lama, lalu bilang pelan, kalian masuk ke dunia antara, tempat yang dihuni mereka yang gak selesai urusannya. Goa, jalan buntu, hutan sunyi, itu gerbang-gerbang. Dan yang kalian temuin bukan manusia, tapi yang menunggu. Dan sekarang mereka ngikutin. Gue tanya, terus kita harus apa? Ustadz itu ngeluarin secari kertas, gambar peta kecil, balik ke tempat awal. Tapi jangan sendiri. Dan apapun yang terjadi, jangan lihat belakang. Gue nggak pernah sekuatir ini seumur hidup. Tapi setelah semuanya, Tika yang mulai ngomong sendiri, Raka yang dirawat di rumah sakit jiwa, dan mimpi yang terus datang, gue sadar, ini bukan soal nyali, tapi tanggung jawab. Kami bertiga udah buka gerbang ke dunia yang gak seharusnya kami masuki. Dan sekarang, gerbang itu belum tertutup. Ustadz yang gue temui malam itu, ngasih satu pesan, bawa sesuatu dari awal. Sesuatu yang kalian tinggalkan. Gue mikir keras, dan gue ingat, di hari pertama kami muncak, gue ninggalin satu barang kecil di dekat batu besar, sebelum masuk jalan buntu, kompas tua peninggalan ayah gue. Gue iseng taruh di celah batu, niatnya buat penanda. Tapi habis itu, gue lupa, benda itu udah jadi ikatan. Kata Ustadz, balik
ambil, dan akhiri. Tapi, jangan sendiri. Gue ngajak Tika, tapi dia udah gak bisa diajak ngobrol. Dia cuma duduk di kursi kamar, mukanya pucat, dan sesekali ketawa, sambil nyanyi lagu anak-anak pelan. Ibunya bilang, Tika udah jarang makan. Matanya bolak-balik lihat ke jendela, seolah ada yang nunggu di luar. Gue mutusin buat berangkat sendiri. Dan, itu, mungkin kesalahan terbesar gue. Gue sampai di kaki gunung sebelum subuh. Jalur pendakian ditutup karena cuaca buruk. Tapi gue tahu, jalur alternatif. Jalur yang gak direkomendasikan. Jalur yang bawa gue ke sana waktu itu. Langit mulai biru saat gue lewatin batu penanda pertama. Dan anehnya, udara di situ langsung beda. Sejuk, tapi menusuk. Kayak hutan yang punya kesadarannya sendiri. Setiap langkah gue berat. Bukan karena medan, tapi karena rasa takut. Tapi gue terus jalan. Lihat kiri kanan. Gak ada kabut, tapi sepi. Sepi back. Gue bisa dengar suara jantung sendiri. Dan tiba-tiba, gue sampai batu itu. Kompas itu masih ada. Masih terselip di sela batu. Gak berkarat, seolah dijaga. Gue ambil. Dan begitu tangan gue nyentuh kompas itu, dunia berubah. Angin berhenti. Langit gelap. Kabut naik lagi. Dan suara napas itu berat, dalam, familiar, terdengar dari belakang gue. Jangan lihat belakang, bisik suara di kepala gue. Tapi jantung gue nyaris copot. Langkah kaki pelan, lembab, tanah gemetar tiap langkahnya. Gue berdiri, diam, takut bukan main. Tapi tiba-tiba, suara lain muncul. Suara Raka. Tapi bukan dari depan. Dari kanan gue, bantu gue, Q, gak bisa keluar. Gue gigit bibir. Ini pasti jebakan. Gue tahu ini bukan suara Raka. Tapi kenapa rasanya bener-bener dia? Gue pengen noleh, tapi tangan gue gemetar. Napas berat itu makin deket. Sampai akhirnya ada tangan dingin narik pundak gue. Gue refleks noleh. Dan saat itu dunia ambruk. Gue nggak lagi berdiri di hutan, tapi di dalam lorong kayu itu lagi. Sama seperti di mimpi. Lampu minyak nyala pelan. Jauh di ujung, sosok Raka berdiri. Tapi kali ini, bukan kayak dulu. Matanya kosong, mulutnya terbuka. Dari tubuhnya, rambut-rambut panjang keluar. Menjuntai sampai lantai. Seperti dimakan dari dalam. Lo datang lagi, katanya. Gue datang buat ambil lo. Jawab gue pelan, nyoba kuat. Dia ketawa. Gue gak bisa keluar, Gue udah bagian dari sini. Enggak, kita bertiga harus keluar. Dan tiba-tiba, semua dinding lorong jadi cermin. Di dalam cermin itu, gue ngeliat banyak versi diri gue. Ada yang matanya merah, ada yang nangis darah, ada yang senyum sinis. Semuanya bilang hal yang sama. Kamu juga udah bagian dari sini. Lantai di bawah gue mulai runtuh. Tapi gue lari ke arah Raka. Lari sekuat tenaga. Raka coba mundur. Tapi gue tarik tangannya. Tangan dia berat, penuh akar rambut dan tanah. Tapi gue narik terus. Gue gak akan tinggalin lo, teriak gue. Cermin pecah satu-satu. Suara-suara menjerit dari segala arah. Lorong bergunjang. Cahaya merah dari ujung lorong muncul, menyilaukan. Dan sosok itu, makhluk tinggi dari rambut, muncul dari atap. Dia melayang turun. Menjulurkan tangan, dia nyentuh kepala gue. Dan seketika, semua kenangan Raka masuk ke kepala gue. Semua rasa sakit, semua rasa takut, semua keputusasaan. Ternyata dia udah dijebak dari awal. Saat dia noleh pertama kali di jalan buntu itu, dia buka pintu. Dan makhluk itu masuk. Tapi ada satu hal yang makhluk itu benci, ikatan manusia. Makhluk itu lemah saat melihat ketulusan. Dan saat itu, tangan gue nyala. Cahaya dari kompas tua itu keluar, putih, terang. Makhluk itu teriak. Tubuhnya meleleh. Raka jatuh di pelukan gue. Dan dunia kembali gelap. Gue kebangun di rumah sakit. Ibunya Tika nangis di sebelah. Katanya gue ditemukan di pinggir jalan sama petani. Pingsan di dekat batu besar. Tapi yang bikin gue gak bisa berkata-kata, di kursi seberang ranjang gue. Ada Raka. Masih hidup. Matanya normal. Dia nangis saat lihat gue bangun. Danger lo, Lo tarik gue keluar, gue peluk dia. Kita berdua nangis. Dan saat itu gue sadar. Kita berhasil. Tapi belum semua. Gue langsung tanya Tika. Ibunya jawab pelan. Dia pulih. Sedikit.
tapi kayak ada yang dia tahan. Q ke rumah Tika. Dia duduk di taman belakang. Mata masih kosong. Tapi saat dia lihat gue dan Raka, dia berdiri, air matanya jatuh. Dan pelan-pelan dia bilang, kita harus nutup jalannya sebelum ada yang lain masuk. Beberapa bulan kemudian, gue, Raka, dan Tika balik ke Gunung Salak. Kali ini, ditemani tim relawan dan 2 orang spiritualis. Kami tutup jalan buntu itu, taruh tanda larangan. Lalu kami duduk di batu besar, bertiga, dalam diam. Dan gue tahu, cerita ini belum berakhir. Tapi kami sekarang lebih kuat dan siap kalau suatu hari pintu itu terbuka lagi. Tapi kalau lo yang baca atau nonton cerita ini, nemu jalan kecil di tengah hutan, sepi, tanpa suara. Lalu lo lihat tulisan samar di atas gapura yang kayaknya udah tua banget. Play, demi hidup lo, jangan lihat belakang. Mereka pikir semua selesai setelah keluar dari hutan. Tapi ternyata yang mereka bawa pulang bukan cuma luka, tapi sosok yang tak ingin dilepaskan. Dan yang paling menyeramkan, sampai sekarang jalan buntu itu masih ada. Menunggu. Lo yang nyasar dan iseng nengok ke belakang. Kalau malam ini lo mimpi ada lorong kayu dan suara langkah pelan, itu cuma mimpi. Kan? Klik tombol subscribe kalau lo berani dengar cerita selanjutnya. Dan share ke temen lo yang suka naik gunung. Biar mereka tahu, kadang jalan buntu itu bukan sekadar jalan,